Halo Kultivator Junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura. Bab 6744 Pembatasan Dewa Roh dan Dewa Iblis. Chu Feng merasa senang, dia telah menyaksikan kemampuan klan Dewa Roh. Selain itu, meskipun klan Dewa Roh dan Dewa Roh tidak saling mengenal sebelumnya, mereka juga memiliki kesamaan. Klan Dewa Roh memiliki garis keturunan yang sama dengan Dewa Roh. Sebagai contoh, Chu Feng memiliki garis keturunan petir surgawi, tetapi ada juga banyak orang di dunia ini yang tidak dikenal Chu Feng, yang juga memiliki garis keturunan petir surgawi. Selain itu, Dewa Pena juga menyatakan bahwa klan Dewa Roh yang mengakui Chu Feng sebagai tuan mereka memiliki darah yang relatif murni. Mata ilahi mereka telah berubah menjadi mata ilahi dua warna, yang menunjukkan bahwa potensi mereka memang sangat besar. Tidak diragukan lagi, dengan bantuan klan Dewa Roh, Chu Feng akan menjadi lebih kuat lagi. Selanjutnya, klan Dewa Roh memasuki ruang alam roh Chu Feng. Egi juga sangat menyukai klan Dewa Roh dan sangat antusias ketika mereka masuk. Klan Dewa Roh tampaknya mengetahui hubungan antara Egi dan Chu Feng, dan awalnya tampak sangat menghormati mereka. Namun berkat dorongan Egi, mereka segera tersenyum dan mengobrol dengan gembira. Melihat betapa akurnya mereka, hal ini menunjukkan kepada Chu Feng keuntungan lain dari klan Dewa Roh, dan Egi tidak lagi merasa kesepian. Chu Feng, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Dewa Roh. Junior ini sedang bersiap memasuki Sungai Surgawi ke-9. Dewa Roh, apakah engkau dan Dewa Iblis masih akan tinggal di sini? Chu Feng bertanya. Meskipun dia sekarang telah memasuki alam Dewa Surgawi, namun apalagi Dewa Roh bahkan hanya Dewa Pena yang kekanak-kanakan, Chu Feng merasa bahwa dia tak terjangkau. Dan itu masuk akal, karena Dewa Iblis dan Dewa Roh telah dikonfirmasi oleh binatang petir itu sendiri. Mereka adalah dewa-dewa dari zaman kuno. Makhluk-makhluk seperti itu secara alami memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun, setelah situasi di 8 sungai surgawi dipastikan, Chu Feng merasa bahwa dua orang ini tidak bisa tinggal di sini selamanya. Chu Feng, kita tidak bisa memasuki sungai surgawi ke-9, kata Dewa Roh. Mendengar itu, Chu Feng cukup terkejut. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak diantisipasi oleh Chu Feng. Mungkinkah makhluk seperti itu dibatasi? Pada akhir zaman kuno, sesuatu terjadi yang menyebabkan sungai surgawi ke-9 terpisah dari 8 sungai surgawi lainnya. Pemisahan ini tidak hanya menjadikan sungai surgawi ke-9 sebagai entitas independen, tetapi juga memutuskan hubungan antara tanah rahasia 9 surga dan sungai surgawi ke-9. Bahkan Dewa Pena dan Dewa Iblis pun dilarang memasuki sungai surgawi ke-9. Dewa Roh itu berkata, "Ya Tuhan, apa sebenarnya yang terjadi sehingga dampaknya begitu besar?" Tanya Chu Feng. Kami juga tidak bisa memastikan detail spesifiknya. Kami memang memiliki beberapa perkiraan, tetapi perkiraan tersebut mungkin tidak benar, jadi kami tidak akan memberitahu Anda. Chu Feng, karena kita sudah sampai sejauh ini, sebenarnya kami ingin meminta bantuanmu, kata Dewa Roh. Tuan Dewa Roh, silakan berikan perintah Anda, kata Chu Feng. Lumayan, nak, kau punya kesadaran. Dewa Pena cukup puas dengan reaksi Chu Feng. Perubahan di mata Dewa Pena juga menunjukkan bahwa dia puas dengan reaksi Chu Feng. Masuklah ke sungai surgawi ke-9 dan lihat apakah kau dapat memulihkan hubungan antara tanah rahasia 9 surga dan sungai surgawi ke-9. Jika itu bisa dipulihkan, mungkin pematasan yang dikenakan pada kita juga bisa dicabut, Dewa Roh itu berkata. Ya Dewa Roh, apa yang harus dilakukan junior ini? Tanya Chu Feng. Aku juga tidak tahu apa yang harus kamu lakukan, mungkin terserah kamu untuk memutuskan. Namun Chu Feng,
Kau tidak perlu bersusah payah mencari informasi apapun tentang tanah rahasia 9 surga. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan, dan sekalian bantu kami dalam hal ini. Tentu saja kami membutuhkan bantuan Anda terlebih dahulu, dan kami berterima kasih terlepas dari apakah kami berhasil atau tidak, Dewa Roh itu berkata. Dewa Roh, kumohon jangan berkata demikian, engkau telah banyak membantuku, bahkan sangat banyak. Tanpa dukungan dari tanah rahasia 9 surga, banyak hal akan tertunda dan saya tidak akan pernah mencapai apa yang saya raih hari ini. Namun mengesampingkan bantuan-bantuan ini, jujur saja tentang diri saya sendiri, sebagai seorang junior, saya juga harus melakukan ini. Lagi pula jika hubungan antara sungai surgawi ke-9 dan tanah rahasia 9 surga dapat dipulihkan, bukankah aku juga bisa berteleportasi di dalam 9 sungai surgawi melalui tanah rahasia 9 surga? Chu Feng bertanya. Biasanya, ini seharusnya mungkin, kata Dewa Roh itu. Jadi ini sama sekali tidak bisa dianggap sebagai bantuan. Ini urusan saya sendiri. Jika berhasil, sayalah yang akan paling diuntungkan, kata Chu Feng. Dasar nakal. Mendengar itu, Dewa Roh tersebut tak kuasa menahan senyum. Setelah mengamatinya, dia sudah lama menyimpulkan bahwa Chu Feng adalah orang yang dapat diandalkan, namun kata-kata Chu Feng tetap mengejutkannya. Singkatnya, kata-kata ini membuatku merasa nyaman. Dewa Roh, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi setelah perpisahan ini. Bolehkah saya bertemu dengan Dewa Iblis dan penguasa jiwa hitam? Junior ini ingin mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, tanya Chu Feng. Tentu saja, kata Dewa Roh itu. Kemudian, Chu Feng bertemu dengan Dewa Iblis dan Jiwa Hitam. Dewa Iblis dan Jiwa Hitam sudah mengetahui tentang pertempuran Chu Feng dengan Jie Tianran, dan mereka juga tahu bahwa Chu Feng mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Dia tidak berusaha menyembunyikan pujian dan apresiasinya terhadap penampilan Chu Feng, tapi mereka tidak mengatakan apapun lagi. Setelah percakapan singkat, Chu Feng meninggalkan tempat itu. Setelah Chu Feng pergi, Dewa Iblis dan Dewa Roh tetap bersama. Sebenarnya, tidak ada salahnya untuk memberitahunya, meskipun itu hanya dugaan kita tapi cukup mendekati kebenaran, kata Dewa Iblis. Tingkat kultivasinya saat ini terbatas, dan memberitahukan hal-hal ini kepadanya hanya akan meningkatkan tekanannya. Dia masih sangat muda namun dia sudah memikul begitu banyak beban di pundaknya. Kita seharusnya tidak memberikan tekanan itu padanya, meskipun demikian mengingat karakter Chu Feng. Begitu dia memasuki sungai surgawi ke-9, dia pasti akan membantu kita menemukan cara untuk memulihkan hubungan antara tanah rahasia 9 surga dan sungai surgawi ke-9. Tapi kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada Chu Feng. Bagaimanapun ini adalah bisnis kita sendiri dan kita masih harus menyelesaikannya sendiri, kata Dewa Roh. Ya, itu benar. Kita harus melakukan hal kita sendiri. Aku tidak percaya itu bisa mencegah kita dibatasi selamanya. Aku harus pergi ke sungai surgawi ke-9 untuk melihat-lihat. Sayang sekali aku tidak bisa banyak membantu saat ini. Pemulihan tanah rahasia 9 surga ini masih bergantung padamu Dewa Roh, Dewa Iblis itu berkata. Jangan berkata begitu, pencegahanmu terhadap sejumlah besar binatang asal primordial saja sudah merupakan kontribusi yang luar biasa. Mengenai masalah perbaikan tanah rahasia 9 surga, serahkanlah padaku, kata Dewa Roh. Jelas sekali mereka tidak hanya duduk diam dan menunggu kehancuran mereka telah bekerja keras untuk memulihkan tanah rahasia 9 surga. Adapun Chu Feng, setelah meninggalkan tanah rahasia 9 surga, dia tidak langsung pergi ke sungai garis keturunan untuk berkumpul kembali dengan semua orang. Chu Feng menuju ke sungai surgawi 9 jiwa, sebelumnya di tempat rahasia sungai 9 jiwa.
Chu Feng mengetahui dari lelaki tua misterius itu bahwa kakeknya telah terperangkap di tempat rahasia itu selama 9.000 tahun. Selain itu, tampaknya kakeknya mengalami beberapa kesulitan yang tak terhindarkan yang kemungkinan menjadi alasan mengapa ia tidak kembali ke klan Chu setelah meninggalkan tempat rahasia itu. Yang terpenting, lelaki tua misterius itu pernah mengatakan bahwa baik dia maupun kakek Chu Feng bukanlah penguasa sejati tempat rahasia itu. Bahkan ketika Chu Feng ingin bertanya lebih banyak kepada lelaki tua misterius itu tentang kakeknya. Pria tua misterius itu juga tampak tidak sehat, seolah-olah ada semacam kekuatan yang mengikatnya. Kemungkinan besar penguasa sebenarnya dari tempat rahasia itu sedang menahan lelaki tua misterius itu. Situasinya kritis, jadi lelaki tua misterius itu menyuruh Chu Feng pergi. Sebelum pergi, lelaki tua misterius itu memberitahu Chu Feng bahwa tempat rahasia itu akan terbuka lagi. Tetapi kapanpun itu terbuka, jika kultivasi Chu Feng tidak cukup kuat, dia tidak boleh melangkah masuk ke sana lagi. Kini Chu Feng mengetahui bahwa setelah kakeknya meninggalkan tempat rahasia itu, ia menjadi kepala penjara sekte penjara. Ia juga mengetahui dari sekte penjara bahwa kakeknya telah memasuki sungai surgawi ke-9. Namun jika Chu Feng ingin mengetahui lebih banyak tentang kakeknya, jadi dia jelas harus pergi ke tempat rahasia itu. Sekarang, Chu Feng telah memasuki alam dewa surgawi, dan kultivasinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Yang terpenting, dia akan segera meninggalkan sungai surgawi ke-9. Banyak petunjuk menunjukkan bahwa begitu seseorang memasuki sungai surgawi ke-9, sangat sulit untuk kembali. Oleh karena itu, Chu Feng harus pergi ke sana sekali lagi sebelum berangkat. Setelah melewati tanah rahasia 9 surga, Chu Feng dengan cepat tiba di sungai surgawi 9 jiwa. Namun begitu ia benar-benar tiba di dunia tempat lokasi rahasia itu berada, ekspresi Chu Feng berubah drastis. Kultivator junior, sampai jumpa di kultivasi berikutnya di dunia novel.